Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Hesti Elisa Putri dengan NIM 2021-31007, Azkiatul Amanah dengan NIM 2021-31013, dan Agam Azizi dengan NIM 2021-31021. Kami akan membahas materi mengenai masa kebangkitan hukum Islam. Masa kebangkitan hukum Islam sendiri secara garis besar terjadi dalam 6 periode atau dibagi dalam 6 periode, yakni periode Nabi, periode Khulafaur Rasyidin, periode Tabi'in, periode keemasan, periode Tahlid, dan periode era kebangkitan kembali. Yang pertama ada hukum Islam pada masa Nabi. Perkembangan hukum Islam sebenarnya sudah dimulai pada era Rasulullah. Era ini merupakan awal munculnya syariah dalam pengertian yang sebenarnya, sekaligus masa pertumbuhan dan perkembangan fikih Islam. Era ini berlangsung selama hidup Nabi Muhammad, terhitung sejak diwahyukannya Al-Quran pada 610 Masehi sampai beliau wafat pada 632 Masehi. Pada masa Nabi, hukum Islam berada di tahap pembentukan. Al-Quran dan Sunnah dijadikan sebagai dasar. Ijtihad Nabi juga menjadi sumber hukum sejauh tidak ada koreksi atau wahyu dari Allah. Lalu yang kedua, ada periode sahabat atau Khulafaur Rasyidin pada abad 11 Hijriyah sampai 41 Hijriyah. Periode ini dimulai setelah Rasulullah wafat. Secara umum, yaitu disebut periode sahabat. Di sini adalah pada masa Khulafaur Rasyidin atau bermula sejak Khalifah Abu Bakar 11 Hijriyah dan berakhir pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pada 40 Hijriyah. Pada masa sahabat, hukum Islam mulai dikeluarkan dengan jalan ijtihad. Saat Nabi wafat, Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau. Itu berarti Nabi Muhammad menyerahkan tentang urusan hukum kepada para sahabat. Pada masa sahabat, yang dijadikan pegangan yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Qiyas atau Ra'un dan Ijma'. Lalu selanjutnya yang ketiga ada periode Tabi'in atau periode setelah masa Khulafaur Rasyidin sampai awal abad 2 Hijriyah. Generasi setelah sahabat adalah Tabi'in. Tabi'in melanjutkan tradisi sahabat dalam perjalanan hukum Islam. Mereka menetapkan hukum berdasarkan apa yang mereka pahami dari nas baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ada dua cara yang dilakukan para tabi'in, yaitu yang pertama, mereka tidak takut untuk mengutamakan pendapat seorang sahabat daripada sahabat yang lainnya. Lalu yang kedua, mereka sendiri melakukan pemikiran asli, bahkan pada masa inilah pembentukan hukum yang sesungguhnya dimulai. Lalu yang keempat adalah periode keemasan, dimulai dari abad 2 Hijriyah sampai pertengahan abad 4 Hijriyah. Periode ini disebut juga periode kematangan dan kesempurnaan fikih atau masa pembentukan sunnah dan munculnya imam mazhab yang terdiri dari Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mazhab tersebut melahirkan rumusan metodologi bagi kajian hukum yang amat luas dan komprehensif. Perkembangannya mazhab tersebut juga seharusnya membuat hukum Islam lebih fleksibel dan dinamis karena kehadiran di tengah masyarakat akan memunculkan alternatif ketentuan hukum dari hasil ijtihad tentunya. Lalu yang kelima ada periode Tahlid atau permulaan abad 4 sampai runtuhnya kota Baghdad. Periode Tahlid atau era kemerdekaan ini terjadi setelah masa keemasan. Era ini ditandai dengan munculnya iklim penjelasan permasalahan yang telah dikaji sebelumnya tanpa memberikan pemikiran baru, merumuskan kembali metode para pendiri mazhab dan mencapai puncaknya pada pembelaan fanatik terhadap pendapat para imam mazhab. Lalu periode yang keenam ada periode kebangkitan kembali. Ini merupakan periode terakhir. Setelah mengalami kelesuan atau kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran Islam akhirnya bangkit kembali. Hal ini terjadi pada abad ke-19 Masehi atau pada 13 Hijriyah. Kebangkitan kembali pemikiran Islam timbul sebagai reaksi terhadap sikap tahlid tersebut di atas yang telah membawa kemunduran hukum Islam.
Munculnya gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini dipelopori oleh Ibnu Taimiyah pada 1263 sampai 1328 Masehi. Pola pemikiran Ibnu Taimiyah dilanjutkan oleh Muhammad Ibnu Al-Wahhab pada 1707 sampai 1708 Masehi pada yang terkenal dengan sebutan gerakan Wahabi. Periode ini yang akhirnya mengantarkan hukum Islam dalam perkembangan atau zaman modern menjadi lebih menarik untuk dibicarakan. Setelah dunia Islam mendapatkan kembali kemerdekaannya dari Barat, tampak upaya-upaya yang semakin intensif untuk meningkatkan kembali hukum Islam dan kemudian mendefinisikannya dalam skema hukum nasional mereka masing-masing. Selanjutnya adalah masa kebangkitan hukum Islam. Yang pertama, pada masa ini mempunyai dua bentuk, yaitu gerakan pemurnian dianggap awal kebangkitan pembaharuan pemikiran dalam Islam. Sedangkan kebangkitan Islam dalam bentuk gerakan pemurnian Islam dianggap pada abad ke-17 Masehi dengan munculnya Muhammad bin Abdul Wahhab pada tahun 1703 sampai dengan 1787 Masehi dengan ajaran Wahabi yang sebelumnya telah muncul tokoh terkenal yaitu Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai dengan 1328 NI dan Ibnu Qayyim pada tahun 1292 sampai dengan 1356 Masehi. Yang kedua, kemudian adanya gerakan pembaharuan pemikiran di bidang fikih. Yang umumnya para penulis hukum Islam berpendapat bahwa sejak abad ke-19 Masehi, hukum Islam memasuki tahap baru dalam perkembangannya, yaitu tahap kebangkitan setelah mengalami kemunduran ratusan tahun. Kebangkitan tersebut disebut dengan isneo ijtihad atau free will oleh sebagian penulis hukum Islam. Yang ketiga, masa kebangkitan ini menghilangkan pengaruh taklid. Taklid itu bisa disebut dengan mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Taklid ini juga dinilai sebagai fenomena pertumbuhan dan perkembangan fikih yang tidak proporsional. Kemudian yang keempat, seorang ahli hukum dari Italia yang bernama De Santillana mengatakan bahwa motivasi orang-orang barat mempelajari hukum Islam karena memiliki sumber yang pasti bagi prinsip hukum Eropa modern. Dan menurut mereka, hukum Islam itu telah meminjamkan kepada masyarakat barat kaidah-kaidah hukum teknis dunia perdagangan dan perseroan terbatas. Misalnya, kata cekwe yang berasal dari perbendaharaan hukum Islam yaitu syak yang artinya dokumen tertulis. Yang kelima, periodisasi perkembangan hukum Islam itu menunjukkan bahwa sejak periode ijtihad berakhir maka mundurlah perkembangan hukum Islam sampai sekarang. Periode ijtihad itu berlangsung dari tahun 700 Masehi sampai dengan 1000 Masehi. Periode ini juga disebut dengan periode pengumpulan hadis, ijtihad atau fatwa sahabat dan tabi'in. Kemudian yang keenam, munculnya periode baru dalam perkembangan hukum Islam yang mulai meninggalkan fase taklid. Tidak berarti taklid itu sudah hilang sama sekali. Taklid itu masih ada, yang terbukti dengan mempertahankan mazhab-mazhab hukum yang lahir dari periode ijtihad. Tetapi dalam bermazhab, umat Islam tidak lagi bersikap tertutup pada mazhab lain yang pendapatnya dianggap lebih relevan dengan permasalahan hukum baru. Yang terakhir, fase kebangkitan hukum Islam itu ditandai dengan munculnya para penganjur perubahan dalam Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Mereka itu mengajak umat Islam untuk mempelajari hukum Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan hukum di zaman modern ini. Periode kebangkitan hukum Islam ditandai dengan berkembangnya metode perbandingan antara satu mazhab dengan mazhab lain atau antara seorang ulama dengan ulama lain. Dengan cara ini, umat Islam dapat mempertimbangkan pikiran-pikiran hukum Islam yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Pada periode kebangkitan hukum Islam ini, telah banyak buku-buku hukum ditulis dan tidak lagi mengikuti mazhab tertentu seperti di zaman taklid. Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Di antara buku-buku itu yang juga dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam seperti IAIN dan perguruan tinggi agama Islam yang lain ialah buku hadis hukum Subul al-Salam,
karya Al-San'ani, dan buku Fikih Al-Sunnah, karya Sayyid Sabih. Dalam Fikih Al-Sunnah misalnya, setiap pendapat suatu hukum selalu dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis serta pemikiran yang berkembang di kalangan ulama, baik di lingkungan mazhab Al-Sunnah yang 4 atau Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah maupun di luar mereka. Sehingga toleransi bermazhab yang sering diserukan oleh Harun telah baik sekali diamalkan oleh buku ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.